Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sistem Rangka Manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ibrahim Fadil Akbari, NIM 363. Yang kedua, Putri Rahayu Ningtyas, NIM 185. Yang ketiga, Umini Hayatul Fadlilah, NIM 364. Yang keempat, Fadlilatun Nur Aniyah, NIM 246. Pengertian sistem rangka. Sistem rangka adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat meletaknya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak, dan menunjang tubuh. Terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, tulang anggota badan atas dan bawah. Tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka. Kemudian, sistem rangka ini bersama-sama menyusun kerangka tubuh. Sistem rangka membentuk dasar dari tubuh manusia. Semua organ-organ, daging, darah, otot, cair, dan udara semua terkandung dalam tubuh dan memiliki kestabilan dan kekuatan tertentu karena tulang. D206 tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka. Tulang-tulang ini didukung oleh sumsum tulang yang dihasilkan oleh bentuk energi paling murni di dalam tubuh. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem rangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama eksternal, internal, dan rangka hidrostatik. Walaupun sistem rangka hidrostatik dapat pula dikelompokkan secara terpisah dari dua jenis lainnya, karena tidak adanya struktur penunjang. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan, seperti tengkorak, yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Struktur tulang pada manusia. Tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka, di mana rangka manusia terdiri dari 206 tulang. Sistem rangka ini bersama-sama menyusun kerangka tubuh. Secara garis besar, rangka manusia yang terdiri dari 206 tulang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikuler atau anggota tubuh. Berikut ini perhitungan jumlah keseluruhan tulang manusia. Tulang kepala yang membentuk tengkorak berjumlah 8 buah, tulang muka berjumlah 14 buah, tulang telinga dalam berjumlah 6 buah, tulang lidah berjumlah 1 buah, tulang kerangka dada berjumlah 25 buah, tulang pembentuk tulang belakang dan gelang panggul berjumlah 26 buah, tulang anggota gerak atas berjumlah 64 buah, dan tulang anggota gerak bawah berjumlah 62 buah. Di sini ada gambar rangka manusia, yaitu ada tulang selangka, tulang lengan atas atau humerus, tulang rusuk, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang lutut atau patella, tulang ruas jari kaki atau falang, ada tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada atau sternum, tulang punggung atau vertebrata, tulang panggul, pinggul, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan tulang ruas jari atau falang. Periosteum. Pada lapisan pertama, kita akan bertemu dengan yang namanya poriesteum. Poriesteum merupakan selaput luar tulang yang tipis. Poriesteum mengandung osteoblast atau sel pembentuk jaringan tulang, jaringan ikat dan pembuluh darah. Poriesteum merupakan tempat melekatnya otot-otot rangka atau skelet ke tulang dan berperan dalam memberikan nutrisi, pertumbuhan, dan respirasi tulang. Tulang kompak atau compact bone. Pada lapisan kedua, ini kita akan bertemu dengan tulang kompak. Tulang ini teksturnya halus dan sangat kuat. Tulang kompak memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur atau kalsium fosfat dan kalsium karbonat, sehingga tulang menjadi padat dan kuat. Kandungan tulang manusia dewasa lebih banyak mengandung kapur dibandingkan dengan anak-anak maupun bayi. Bayi dan anak-anak memiliki tulang yang lebih banyak mengandung serat-serat sehingga lebih lentur. Tulang kompak paling banyak ditemui pada tulang kaki dan tulang tangan. Tulang spongiosa atau spongy bone. Pada lapisan ketiga ada yang disebut lapisan spongiosa. Sesuai dengan namanya, tulang spongiosa memiliki banyak rongga. Rongga tersebut diisi oleh sumsum tulang merah yang dapat memproduksi sel-sel darah. Tulang spongiosa terdiri dari kisi-kisi tipis tulang yang disebut trabekula.
Sumsum tulang atau bone marrow. Lapisan terakhir yang kita temukan dan yang paling dalam adalah sumsum tulang. Sumsum tulang wujudnya seperti jeli yang kental. Sumsum tulang dilindungi oleh tulang spongiosa seperti yang telah dijelaskan di bagian tulang spongiosa. Sumsum tulang berperan penting dalam tubuh kita karena berfungsi memproduksi sel-sel darah yang ada dalam tubuh. Jenis-jenis sendi. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Berdasarkan dapat tidaknya digerakkan hubungan antar tulang dibedakan atas diartrosis atau hubungan antar tulang yang dapat digerakkan. Amfiartrosis, hubungan antar tulang yang gerakannya terbatas. Sinartrosis, hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Berdasarkan arah geraknya, diartrosis terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Contohnya sendi peluru hubungan antara tulang paha dengan tulang pinggul. Kedua, sendi engsel. Sendi engsel merupakan hubungan yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Contohnya hubungan antar tulang pada siku, ruas antar jari, dan lutut. Ketiga, sendi putar. Sendi putar merupakan hubungan dua tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak mengitari ujung tulang yang lain. Contoh dari sendi putar, hubungan antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang keempat, sendi pelana. Sendi pelana karena pada hubungan dua tulang tersebut, tulang yang satu dapat bergerak ke dua arah, seperti orang naik pelana. Contohnya, hubungan antar tulang telapak tangan dengan ibu jari. Hubungan sistem rangka dengan sistem otot. Tubuh manusia pada dasarnya terdiri atas rangka tulang, otot, dan kulit. Ketiga hal tersebut merupakan bangunan yang kuat dan lentur. Tulang adalah alat gerak pasif. Hal tersebut disebabkan hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Hal ini disebabkan otot dapat berkontraksi dan relaksasi. Kemampuan dari otot untuk berkontraksi dan relaksasi akhirnya mampu menggerakkan tulang disebabkan otot memiliki serabut otot yang dinamakan myofibril. Kemudian di dalam myofibril terdapat protein kontraksi yang terdiri dari aktin dan myosin. Ada 206 tulang manusia yang membentuk rangka sekaligus sebagai penopang tubuh. Selain digunakan sebagai alat gerak, tulang juga berfungsi sebagai pelindung organ dalam. Kelainan pada tulang. Yang pertama, osteoporosis. Penyakit osteoporosis adalah gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan oleh kurangnya zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Penyakit ini menyebabkan tulang mudah patah atau retak. Biasanya penyakit ini menyerang kaum wanita yang berusia lanjut. Untuk mencegah penyakit osteoporosis, dianjurkan untuk memakan makanan yang baik untuk tulang seperti makanan yang mengandung 47 vitamin D dan juga kalsium. Bahan makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium terdapat pada susu dan ikan. Yang kedua, polio. Penderita pada polio akan mengalami kelumpuhan yang menyebabkan tulang mengecil. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio pada saat masih berusia di bawah 5 tahun. Yang ketiga ada rematik. Penyakit rematik adalah penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Penyakit ini biasanya menyerang pada pergelangan tangan, kaki, maupun siku. Dan yang terakhir ada TBC tulang atau kuman tuberkulosis (TBC). Dapat juga menyerang tulang sehingga tulang akan menjadi lemah hingga bernanah yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem rangka adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat meletaknya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak, dan menunjang tubuh. Tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka. Rangka manusia terdiri dari 206 tulang. Berdasarkan dapat tidaknya digerakkan, hubungan antar tulang dibedakan atas diartrosis, atau hubungan antar tulang yang dapat digerakkan. Amfiartrosis atau hubungan antar tulang yang gerakannya terbatas, sinartrosis hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Tulang dapat mengalami kelainan atau penyakit diantaranya osteoporosis, polio, rematik, dan lain-lain. Sistem rangka memiliki hubungan dengan sistem otot di mana rangka hanya dapat digerakkan karena otot dapat berkontraksi dan berelaksasi.